Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi almu'minin. Wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sudratin muntahan arifin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankusu ala nafsi wa man awfa bima 'ahada 'alaihi Allah fasayu'tihi ajran 'azima. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim wa shadaqa rasul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak wa atini ma'aka abada. Hadirin sidang Jum'ah yang berbahagia, marilah kita bersama-sama menghadapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tiada hentinya Allah memberikan nikmat kepada kita sehingga tidak ada waktu lagi untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri adalah nikmat iman, Islam dan ihsan serta sehat wal afiat, sehingga kita dimampukan, dibisakan untuk melaksanakan sholat Jumat dengan berjamaah. Sholawat beriring salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya serta aulia Allah dan para pengikutnya hingga hari akhir. Hadirin sidang Jum'ah yang berbahagia, sebelum materi khatib Jumat ini saya sampaikan, saya mengajak para hadirin sekalian, wabil khusus kepada diri pribadi, kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika iman dan takwa sudah bertambah, kita berhak mendapatkan predikat husnul khatimah dan husnul bidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jum'ah yang berbahagia, agama adalah pintu gerbang menuju keabadian. Agama bagian dari identitas yang ada pada setiap insan atau manusia. Keimanan terukur dasar atas dasar percaya adanya Allah Ta'ala sampai adanya hari kiamat dan qada serta qadarnya Allah. Yakin adanya penghisaban dan dari setiap itunya ada perjanjian yang termaktub dalam surat Al-Fatah ayat 10 yang tadi khatib sebutkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahu fawqa aydihim faman nakasa fa innama yankusu ala nafsi wa man awfa bima 'ahada 'alaihi Allah fasayu'tihi ajran 'azima. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang berjanji setia kepadamu Nabi Muhammad, pada hakikatnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Oleh sebab itu, siapa yang melanggar janji setia itu, maka sesungguhnya atau akibat buruk dari pelanggaran itu hanya akan menimpa dirinya sendiri. Siapa yang menepati janjinya kepada Allah, maka dia akan menganugerahinya pahala yang besar. Hadirin sidang Jum'ah yang berbahagia, di sini sangat jelas Allah Subhanahu wa taala telah memberikan perjanjian kepada kita. Apa perjanjiannya? Ketika kita ada di alam ruh, ketika ruh itu ditiup oleh Allah melalui malaikat Jibril alaihissalam
di ketika kita usia 4 bulan. Dan Allah mengatakan kepada ruh kita, wahai ruh, saksikan aku ini Tuhanku yang satu. Apa jawaban ruh? Ya, aku menyaksikan kalau engkau adalah Tuhanku yang satu, Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, ketika perjanjian itu sudah melekat dalam diri kita, kita sedang memperjalankan. Apa memperjalankannya? Perjanjian di hadapan Allah, menyaksikan Allah itu satu dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Apa makna dari itu semua perjanjiannya? Kita tidak boleh berkhianat sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa contoh khianat kita? Kita kurang bersyukur atas apa yang Allah limpahkan kepada kita. Apa contohnya? Contohnya ketika panggilan azan. Itu panggilan azan adalah nikmat yang paling besar. Kenapa demikian? Banyak di luar sana saudara-saudara kita disibukkan dengan apa? Dengan perjalanannya mencari nafkah, sehingga dia lupa akan perjanjiannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, dan perjalanan itu dibagi menjadi dua. Apa perjalanan itu dibagi dua? Yang pertama, apa yang kita dapat selama hidup kita, dan yang kedua, apa tujuan akhir kita semuanya ketika berakhirnya jasadia terpisah dari ruhaniyah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi pertanyaannya, seringkali kita ketemu dengan saudara-saudara kita yang dipertanyakan bukanlah hal-hal kepada Allah, tetapi apa? Tetapi menanyakan bagaimana kabarnya, bagaimana punya berapa keturunannya, bagaimana kerjaanmu. Itu tidak ada dalam perjanjian Allah. Yang ada perjanjian Allah adalah aqimis shalah dan menguatkan iman kita. Sampai detik hari ini pertanyaan itu masih terngiang di dalam kuping kita. Kenapa? Karena itu bersifat duniawi. Yang tidak bersifat duniawi itu sering kita lupa. Sering harus kita tanyakan dalam diri kita, kenapa pertanyaan itu terus muncul? Kenapa pertanyaan itu tidak dirubah? Bagaimana sholatnya? Bagaimana dengan puasanya? Bagaimana dengan kondisinya? Kondisi keimanannya? Itu yang wajib kita pertanyakan kepada saudara kita atau kepada diri kita pribadi. Jangan lagi-lagi kita bertanya bagaimana dan harus apa. Kalau itu tertuang dalam lisan kita, berarti kita melanggar perjanjian yang Allah telah karuniakan dalam surat Al-Fat ayat 10. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Lalu bagaimana yang kedua yang termaktub di sini adalah apa? Tujuan akhir kita semua ketika berakhir jasadiah terpisah dari ruhani. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Kita tidak ada waktu untuk tidak bersyukur. Dan kita ini diciptakan oleh Allah bukan hanya mencari nafkah, tetapi mencari bagaimana caranya pulang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa mengantarkan kita. Jasad kita diantarkan oleh saudara-saudara kita. Karena apa? Karena setiap mukmin, setiap muslim punya kewajiban untuk bisa dipenuhi ketika ada saudaranya meninggal. Salah satunya adalah mengantarkannya ke liang lahat. Lalu bagaimana yang menghantarkan kita ke hadapan Allah? Ruhaniyah kita ke hadapan Allah tidak lain dan tidak bukan, yaitu kebiasaan kita. Karena kata baginda Rasul, orang meninggal itu bagaimana kebiasaannya? Kalau kebiasaan yang jelek bisa dipastikan dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Tapi kebiasaannya baik bisa dipastikan dia husnul khatimah. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Lalu sampailah kita ke dalam surat Al-Fajr ayat terakhir, ayat 27 sampai 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridhoinya.
maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, hati itu tidak akan bisa tenang dan tidak akan bisa berpulang dengan nyaman kalau belum ada pembiasaannya. Apa pembiasaannya? Mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena yang bisa menyebutkan kalimat la ilaha illallah secara fasih adalah yang ada di sinetron, yang sesungguhnya di alam nyata belum sama sekali kita menemukan, dan susah sekali saat saudara-saudara kita atau kalangan keluarga kita meninggal bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kenapa demikian susahnya? Karena baginda Rasul pernah mengatakan kepada kita semua bahwasanya ketika bumi ditimbang dengan bersama kalimat la ilaha illallah, ternyata beratan kalimat la ilaha illallah dibanding bumi seisinya. Maka dari itu para hadirin sekalian, kita punya kewajiban untuk membiasakan diri kita melafazkan kalimat la ilaha illallah. Kalau para ulama sufi mengatakan di dalam kitab Miftahus Sudur, ini sejarah tentang talqin zikir, yang dimana sabda baginda Rasul Muhammad SAW mengatakan, lakinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Talqinlah orang yang mau meninggal dengan kalimat la ilaha illallah. Bagaimana caranya mentalkin itu? Para ulama menafsirkan ketika di alam kubur ditalkin, ketika sakaratul maut ditalkin. Pertanyaannya, apakah kita sanggup ketika sakaratul maut, nyawa kita sadar dalam keadaan di tengah-tengah tenggorokan, kita sanggup mengucapkan itu? Tentu pastinya tidak bisa. Karena apa? Sedikit sekali yang bisa menyebutkan kalimat itu. Bagaimana caranya? Inilah dari sejarah baginda Rasul Muhammad SAW termaktub dalam kitab Miftahus Sudur, bahwasannya baginda Rasulullah Muhammad SAW mengatakan kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, apakah di antara kita ada orang-orang munafik, ada orang-orang fasik? Jawaban Sayyidina Ali, tidak ada ya Rasulullah. Baiklah, sekarang tutup pintu, tutup jendela rapat-rapat, dan pejamkan mata kalian, serta angkat tangan kalian, angkat jari tunjuk kalian, dan ucapkan apa yang aku ucapkan, kalimat la ilaha illallah. Disitulah sejarah talqin zikir. Kalau ada orang yang mengungkiri itu, berarti man amila amalan laisa alaihi fahuwa raddu. Orang yang melakukan amalan yang tidak sesuai dengan contohku, maka amal itu tertolak. Inilah amal yang tidak akan tertolak, yaitu talqin zikir untuk menghantarkan kita pulang kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjadi seorang manusia yang pecinta kesucian jiwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semuanya, segalanya dan selamanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfiru innahu huwal ghafurur